Forum Karyawan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah rutin melaksanakan penyembelihan hewan kurban setiap tahunnya. Pada tahun ini, jumlah hewan kurban yang tersedia mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 6 ekor. Forum Karyawan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau FKM PWM Jateng tahun ini menyembelih 6 hewan kurban, diantaranya 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Pada tahun ini mendapatkan 1 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia dan 1 ekor sapi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Daging kurban akan didistribusikan kepada anggota PWM Jateng yang berada di Semarang, warga sekitar PWM Jateng, warga sekitar Masjid Taqwa Al-Mukarramah, komunitas pewaris, panti asuhan yang ada di Semarang dan Demak. Pembungkusan daging kurban tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan imbauan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengurangi limbah plastik, maka pembungkusan daging kurban menggunakan besek dan daun jati. Satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa untuk pembungkusan daging kurban, kita merubah pembungkusan dari yang semula merencanakan menggunakan plastik, tapi karena himbauan PP Muhammadiyah bahwa untuk pembungkusan daging kurban diharapkan memakai daun jati dan besek. Jadi untuk forum karyawan tahun ini kita menggunakan bungkus daun jati dan besek seperti yang telah kita laksanakan beberapa kali di momen Idul Kurban yang lalu. Jadi dalam rangka mengurangi limbah plastik, kita menggunakan daun jati dan besek bambu sebagai tempat pembungkus. Itu yang kami lakukan. Terima kasih. Harapan kami di tahun 1447 Hijriah yang akan datang, hewan kurban yang kita dapat lebih meningkat lagi jumlahnya sehingga jangkauannya bisa lebih luas kepada masyarakat yang memang membutuhkan untuk kita bantu. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Jumlah hewan kurban yang disembelih oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Serondol Wetan tahun ini mengalami peningkatan. Yang biasanya hanya 5 ekor sapi, tahun ini mencapai 6 ekor sapi dengan pendistribusian daging sekitar 780 kg. Pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM Serondol Wetan Kecamatan Banyumani, Kota Semarang pada Idul Adha tahun ini menyembelih 6 ekor sapi. Tahun ini Sohibul Kurban tidak hanya berasal dari warga Muhammadiyah, namun warga lingkungan sekitar juga turut menjadi Sohibul Kurban. Dengan menyembelih 6 ekor sapi, PRM Serondol Wetan menyiapkan 55 orang panitia untuk mensukseskan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Daging kurban yang didistribusikan diperkirakan sebanyak 780 kg untuk Sohibul Kurban, mendapatkan 5 kg daging tambahan, sejumlah 5 paket untuk ikut menyalurkan. Daging kurban akan didistribusikan ke warga Muhammadiyah Serondol Wetan, warga sekitar, serta binaan Lazismu. Jumlah panitianya alhamdulillah ini 55 orang dan semua warga, dan ini banyaknya adalah anak-anak muda. Jadi ini memang kita program regenerasi pemuda-pemuda maupun NA, nanti juga didukung oleh PC dari PRM maupun PRA. Ketua PRM Serondol Wetan Sunandar Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Ia berharap tahun depan penyembelihan kurban akan berjalan dengan lebih baik. Motivasi untuk kami menyelenggarakan ini adalah sebagai Muhammadiyah untuk bisa meneladani memberikan motivasi pada warga Muhammadiyah itu sendiri, di samping juga untuk calon-calon anggota Muhammadiyah. Hal ini ternyata disambut oleh para warga Muhammadiyah itu sendiri dan para simpatisan sangat-sangat positif, sehingga tiap tahun itu alhamdulillah ada peningkatan. PCM Banyumanik Mas Puri mengapresiasi kegiatan penyembelihan hewan kurban. Ia berharap PRM lainnya juga bisa melaksanakan kegiatan serupa.
kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Banyumanik sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini sudah berlangsung lama yang dilaksanakan oleh PRM Rondol Wetan. Dan hari ini rupanya kontribusi masyarakat yang percaya kepada PRM Rondol Wetan untuk menyerahkan hewan kurbannya bisa dilaksanakan oleh PRM Rondol Wetan sungguh luar biasa. Hal seperti ini harapan kami tentu nanti bisa bisa merambah untuk PRM yang lain bisa melaksanakan kurban yang tahun ini mungkin belum melaksanakan kurban. Karena untuk tahun ini kami di pimpinan Muhammadiyah Cabang Banyumanik ada beberapa titik kegiatan kurban yang dilaksanakan, di antaranya seperti yang sedang kita lakukan di sini, dan besok itu dilaksanakan di Gedawang, di PRM Gedawang yang dipusatkan di pembangunan SD Tahfidz Quran. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depan bisa lebih meningkat lagi sehingga kontribusi PRM khususnya Rondol Wetan terhadap kepedulian sosial pada masyarakat semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Tim TVMU memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Menghadirkan praktik kurban yang lebih ramah lingkungan, Muhammadiyah Kota Semarang pada perayaan Idul Adha mulai menerapkan program Green Kurban. Untuk kurban pada tahun ini mulai diuji cobakan di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Wates Ngalian. Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Wates, Kecamatan Ngalian menjadi lokasi percontohan pelaksanaan program Green Kurban, sebuah inisiatif dari Muhammadiyah Kota Semarang untuk menghadirkan praktik kurban yang lebih ramah lingkungan. Melalui program ini, panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik, menggantinya dengan wadah yang ramah lingkungan seperti besek, bambu, dan daun jati. Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti deforestasi, krisis air, hingga polusi udara. Green Kurban menjadi langkah konkret Muhammadiyah Kota Semarang untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya saat Idul Adha. Diharapkan program Green Kurban ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk menjalankan ibadah kurban yang tidak hanya syar'i, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Ricky Aprianto memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Lazismu Kota Semarang gelar serangkaian kegiatan bertajuk Gebyar Kurban, dimulai dengan pengajian Ahad pagi yang menghadirkan ratusan jemaah dari berbagai wilayah di Kota Semarang. Semangat berbagi dan menebar kepedulian sosial terlihat jelas dalam Gebyar Kurban Lazismu Kota Semarang tahun ini. Berlangsung di lokasi terpilih Desa Deliksari, kegiatan dimulai dengan pengajian Ahad pagi yang penuh hikmah. Melalui tausiah yang disampaikan, para jamaah diajak untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kurban, yakni pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian. Manajer Lazismu Kota Semarang, Tommy Setiawan, menyampaikan bahwa tahun ini ada 3 program utama yang dijalankan, yaitu kurban lokal yang dilaksanakan di titik-titik PRM dengan total 180 ekor sapi dan 227 ekor kambing. Program Rendangmu dengan perolehan dana sebesar 440 juta rupiah, serta gebyar kurban di Desa Deliksari sebagai agenda puncak dengan menyembelih 2 sapi. Pada tahun ini, Lazismu Kota Semarang ada 3 program utama. Yang pertama adalah kurban lokal yang disembelih di setiap titik di PCM maupun PRM Kota Semarang, yang alhamdulillah sudah terima 180 sapi dan 227 kambing. Kemudian program yang kedua adalah program Rendangmu yang alhamdulillah pada tahun ini kita sudah mencapai 440 juta rupiah untuk kurban Rendangmu yang nanti akan dibagikan kepada yang membutuhkan atau sebagai ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga adalah hari ini acara gebyar kurban yang kami laksanakan di Kampung Deliksari RW 6 Kelurahan Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang. Alhamdulillah pada hari ini kita menyelenggarakan serangkaian acara gebyar kurban sebagai puncak kurban Muhammadiyah Kota Semarang. Serangkaian acara pada gebyar kurban hari ini yang pertama adalah pengajian Ahad pagi, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis hewan kurban dan dilanjutkan dengan penyembelihan. Selain itu juga ada kegiatan
pendukung, yaitu pengobatan gratis untuk 100 masyarakat RW 6 Delisari, Kelurahan Sukoharjo. Ada satu lagi kegiatan yang sebagai pendukung kegiatan korban pada tahun ini adalah santunan lansia, di mana kita membagi sembako kepada mereka lansia yang sudah tidak bisa bekerja. Momentum Gebiar Kurban bukan hanya membagikan daging kurban, tetapi juga sembako untuk lansia dan pengobatan gratis hasil kolaborasi dengan RS Romani. Ketua BP Lazismu Kota Semarang menambahkan, untuk target yang sudah ditetapkan telah tercapai sepenuhnya sebesar 5 miliar rupiah, sehingga bisa memfasilitasi seluruh rangkaian program berkurban. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sohibul kurban yang telah mempercayakan hewan kurbannya ke Lazismu. Kemudian ada program Lindangmu yang insya Allah saat ini juga sedang dilakukan pengelolaan di Bali, dan hari ini kita melakukan Gebiar Kurban. Target yang kami canangkan untuk tahun ini adalah bisa memfasilitasi korban sebanyak 5 miliar, dan insya Allah untuk tahun ini tercapai. Dan tahun di Delisari ini kita menyelenggarakan kegiatan di samping penyembelihan hewan kurban, juga dilakukan pengobatan massal dan santunan untuk lansia. Semoga panjenengan orang yang baik yang selama ini menitipkan zakat infak, sedekah dan ibadahnya di Lazismu selalu mempercayakan untuk tahun-tahun ke depan di Lazismu juga. Barakallah, Allah yang membalas, dan semoga bermanfaat dan memberikan kebahagiaan untuk sesama. Salah satu sohibul kurban dari PT Telkom Indonesia turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin selama 2 tahun terakhir dengan Lazismu Kota Semarang. Lurah Kelurahan Sukoharjo Dimas Enggar Divantoro mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan program berbagi yang menyentuh langsung warga desa Delisari. Sementara itu, perwakilan PDM Kota Semarang Sukamdo menegaskan pentingnya menjaga semangat sinergi, baik internal maupun eksternal Muhammadiyah, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Romani Muhammadiyah Semarang, juga PT Telkom Semarang yang telah memberikan bantuan yang berupa masing-masing seekor sapi. Semuanya diserahkan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah yang dalam hal ini yang dikelola oleh Lazismu Kota Semarang. Atas segala bantuan dari beberapa pihak, pimpinan daerah Muhammadiyah mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Sukoharjo, Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati 2, yang sudah berkenan menerima kegiatan Gebiar Kurban, berbagi korban, berbagi kebahagiaan ini. Ini satu bentuk koordinasi yang sangat baik, baik pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Lazismu, Rumah Sakit Romani, dan juga PT Telkom Semarang, dan juga kalau tidak kalah pentingnya adalah Kecamatan Gunung Pati 2. Dari pimpinan daerah Muhammadiyah, mudah-mudahan kegiatan yang dipusatkan di PDM Sukoharjo ini di Masjid At-Taqwa ini bisa berlanjut sehingga tahun depan ada kegiatan yang seperti ini lagi. Dengan semangat berkurban dan berbagi, Lazismu Kota Semarang kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, membawa keberkahan dan menebar manfaat tanpa batas. Riki Aprianto memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas bantuannya hari Minggu. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang tahun ini mengalami peningkatan pada jumlah hewan kurban dengan total 89 hewan kurban, dan daging kurban ini ditasyarufkan ke 350 kepala keluarga.
Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah, pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang sembelih puluhan hewan kurban. Ada 89 hewan kurban, terdiri dari 40 ekor sapi dan 49 ekor kambing. Di antara hewan kurban ini, 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing dikirim ke daerah pelosok pegunungan Menoreh, wilayah Kecamatan Borobudur. Ketua PRM Gunung Pring Rahmat Abdul Ghani menyebutkan tahun ini ada peningkatan jumlah hewan kurban daripada tahun sebelumnya. Seluruh daging kurban akan ditasyarufkan ke masyarakat tanpa memandang ras maupun golongan. Hewan kurban ini berasal dari jamaah 7 masjid di lingkungan pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring. Alhamdulillah, korban untuk pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring ini meningkat luar biasa. Saat ini ada 40 sapi dan 49 kambing yang tersebar di 7 jamaah masjid yang ada di Gunung Pring. Alhamdulillah terjadi peningkatan dan kali ini ada 2 sapi dan 7 kambing yang akan ditasarufkan di Keruk Batur, di mana daerah tersebut adalah daerah yang sangat membutuhkan. Karena pada musim mendekati kemarau seperti ini, mata pencarian mereka sangat tergantung dengan air hujan. Sehingga kalau kemarau, ini pada keluar daerah untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko, dan sebagainya. Maka kalau memandang perlu bahwa ranting Gunung Pring harus bisa keluar, harus bisa mentasarufkan 2 sapi dan 7 kambing yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari Ahad besok, pada hari Tasrik. Insya Allah untuk penyebaran daripada daging kambing maupun sapi yang ada di Gunung Pring ini kepada semua warga, tidak untuk Muhammadiyah saja, tapi ke semua warga yang ada di Gunung Pring ini. Kami bagi, kemudian juga ada surat-surat yang datang dari pimpinan cabang yang lain maupun daerah-daerah lain juga kami layani karena memang kami surplus daging. Jadi 40 sapi itu sangat berlimpah karena sapinya semuanya berkualitas. Jadi bukan sapi yang kecil-kecil, tapi sapi yang cukup gemuk dan besar. Begitu. Rencananya 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing akan dikirim langsung oleh Panitia Hari Raya Idul Kurban PRM Gunung Pring dan disembelih di Dusun Keruk, Batur, Gempol, dan Munggang, Desa Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di dusun ini seluruh daging kurban ditasyarufkan kepada 350 kepala keluarga. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi safari tebar hewan kurban. Daging hewan kurban dibagikan kepada 400 kepala keluarga yang tersebar di 4 dusun. Pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi safari tebar hewan kurban di daerah pelosok yang minim penyembelihan hewan kurban. Kegiatan dilaksanakan pada tasyrik hari kedua. Lokasi kegiatan tahun ini dilaksanakan di Dusun Keruk Batur, Desa Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan safari tebar hewan dengan tajuk Kurban Bahagia ini dilaksanakan bersama Lazismu, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, dan Ortom di bawah pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan. Ketua PRM Gunung Pring Rahmat Abdul Ghani menyampaikan, pihaknya mengirim 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing sebagai bentuk menyebarkan kebahagiaan dan memperluas jangkauan kepedulian kepada masyarakat luas. Alhamdulillah pagi hari ini sangat menggembirakan bahwa kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring bersama dengan IPM daerah Lazismu bekerja sama di sini untuk mentasarufkan 2 ekor sapi dan 9 kambing. Kami tempatkan di Keruk Batur. Keruk Batur adalah daerah yang memang sangat membutuhkan. Di sini tidak ada rumah yang berlantai 2 kecuali masjid yang 2 tahun lalu dipondasi, namun saat ini sudah bisa berdiri dengan semangat yang luar biasa dari warga Keruk Batur. Inilah yang membuat kami memberikan semangat motivasi pada Keruk Batur karena semangatnya berjamaah, semangatnya untuk berislam ini sangat luar biasa. 2 tahun bisa menyelesaikan dan ini akan kami support terus sehingga ini bisa berkembang menjadi daerah yang bisa menggembirakan buat kita semuanya. PRM Gunung Pring bersama dengan Lazismu dan alumni PD IPM bersama dengan Jagalmu.
Ini adalah kegiatan rutin dari Lajismu Kabupaten Magelang yang bekerja sama dengan beberapa pihak. Di antaranya ada pimpinan ranting Wajah Gunung Pring, ada dari alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan juga kantor layanan Lajismu di Mundilan. Sebenarnya kegiatan ini sudah yang ke hari ketiga, karena di Lajismu Kabupaten Magelang membagi hewan kurban untuk beberapa daerah di lereng-lereng gunung, dan lereng Gunung Merbabu, lalu di lereng Gunung Sumbing, dan ini di daerah Gunung Suroloyo, tepatnya di Keruk Munggang, daerah Desa Majak Singi. Yang mana ini kegiatan rutin yang sudah kami lakukan dari Lajismu Kabupaten Magelang untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan. Kurang lebih berapa untuk Kabupaten Magelang untuk Lajismu, kurang lebih? Angka kemarin yang kami himpun mencapai di angka 1,9 miliar untuk se-Kabupaten Magelang, dan ini ada terbagi untuk di daerah-daerah, dan juga ada kegiatan lain yang dalam bentuk korban, tapi kami bentukkan dalam bentuk rendang, yaitu dalam bentuk makanan siap saji yang kita potong bergabung dengan Lajismu se-Jawa Tengah. Kegiatan diawali dari kantor PRM Gunung Pring. Puluhan orang dengan naik kendaraan roda 2 dan roda 4 menuju lokasi yang berada di Pegunungan Suroloyo. Kegiatan diawali dari kantor PRM Gunung Pring. Puluhan orang dengan naik kendaraan roda 2 dan roda 4 menuju lokasi yang berada di Pegunungan Suroloyo. Tiba di lokasi, kegiatan langsung dilakukan penyembelihan bersama warga Keruk Batur. Penyembelihan dilakukan di lingkungan Masjid Rohman Rohim. Daging hewan kurban ini dibagikan kepada 400 kakak yang tersebar di 4 dusun, yakni Dusun Keruk, Batur, Gempal, dan Dusun Munggang. Warga mengaku bahagia adanya penyembelihan hewan kurban di desanya ini karena sangat membantu warga kurang mampu. Bisa diceritakan? Alhamdulillah dengan adanya kegiatan tebar kurban ya dari Gunung Pring. Sebenarnya dari Gunung Pring ini bukan baru pertama kali, tapi berapa tahun yang lalu telah kesini sebelum bangunan masjid ini jadi masih dasar. Itu penyembelihannya juga di sini. Alhamdulillah ini masalah pembagian penerima manfaat bisa, yang tahun kemarin itu 4 dusun dari Kelurahan Majak Singi sama di Kelurahan Kenalan. Dan di sini memang ini daerah minoritas Muslim. Dan penyebaran ini meluas lagi menjadi 500 kakak penerima manfaat. Dengan adanya saudara-saudara kita yang dari bawah ini, yang dari wabil khusus sekarang ini dari Gunung Pring, PRM Gunung Pring. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan menambah semangat ibadah kaum muslimin yang ada di sini. Diketahui PRM Gunung Pring tahun ini terkumpulnya hewan kurban sebanyak 40 ekor sapi dan 49 kambing. Sebagian hewan kurban ini disembelih di daerah yang minim penyembelihan dan sebagian dibagikan dalam bentuk daging kurban yang siap masak. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Idul Adha tahun ini menjadi hal yang menggembirakan bagi pimpinan ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo. Tahun ini PRM Blimbing Rejo menyembelih 221 hewan kurban, dan tak hanya itu, infak dari sholat Idul Adha juga terkumpul lebih kurang 20 juta rupiah. Suasana penuh semangat dan kebersamaan menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah 6 Juni 2025 yang digelar oleh Jamaah Muhammadiyah Blimbing Rejo. Sekitar 2.500 jamaah memadati tempat sholat untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk sebagai wujud ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, semangat berkurban pun luar biasa tahun ini. Sebanyak 221 ekor hewan kurban berhasil dikumpulkan dan disembelih, terdiri dari 205 kambing, 12 kerbau, dan 4 sapi. Jumlah ini menjadi bukti nyata tingginya semangat solidaritas dan kepedulian sosial dari warga Muhammadiyah Blimbing Rejo.
Ketua PRM Blimbing Rejo Edi Purwanto menyampaikan rasa syukur atas semangat kolektif warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, Muhammadiyah Ranting Blimbing Rejo melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan alhamdulillah pada tahun ini panitia berjumlah 400-an ikut melaksanakan penyembelihan, dan alhamdulillah juga pada saat ini kita telah menerima hewan kurban sebanyak 205 kambing dan hewan besar sejumlah 15 ekor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Iwan Setiawan turut memberikan apresiasi atas dukungan warga. Sebanyak 400 panitia dari kalangan remaja hingga orang tua terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyembelihan, pemotongan, pengemasan, hingga penyaluran dilakukan secara gotong royong, cepat dan tertib. Tidak kalah menggembirakan, infak dari jamaah saat pelaksanaan sholat Idul Adha juga terkumpul sebanyak Rp20.806.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditunjuk sebagai panitia kurban pada tahun 1446 Hijriah. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo pada hari ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak hewan besar 16, hewan kecil 205. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, pada pagi hari ini, warga Desa Blimbing Rejo antusias banget untuk pelaksanaan penyembelihan kurban, baik itu hewan besar maupun hewan kecil, dan mereka menunggu sampai selesai pelaksanaan penyembelihan sampai pembagian ke warga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha tahun ini bukan hanya menjadi peristiwa ibadah, tetapi juga wujud nyata dari kekuatan ukhuwah, pengorbanan dan kepedulian sosial yang terus hidup dalam jiwa warga Muhammadiyah Blimbing Rejo. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pemirsa, masih semarak kurban, salah satunya dari Jepara, Juwoto, seorang ketua pimpinan Ranting Muhammadiyah Pelajan, menjadi jagal hewan kurban. Kurang lebih dari 15 tahun, Juwoto bersama rekannya menjadi jagal hewan kurban, dan menariknya, Juwoto juga rekannya tidak memasang tarif atau target untuk penyembelihan dan pemotongan hewan kurban. Hari Raya Kurban identik dengan penyembelihan hewan kurban, baik itu kambing, domba, sapi, ataupun kerbau. Untuk mendukung hal ini perlu namanya regu, tim jagal yang bertugas menyembelih dan memotong-motong hewan kurban. Ada yang unik dari Juwoto, seorang ketua pimpinan Ranting Muhammadiyah atau PRM Pelajan Pakis Aji Jepara, yang tiap musim kurban tenaganya selalu dibutuhkan oleh pekurban. Juwoto bekerja tidak sendirian. Juwoto yang juga takmir Masjid At-Taqwa, Dukuh Tirat Desa Pelajan ini mempunyai tim yang terdiri dari Garto, Saman, Purbotak, Markuan, Van Dam alias Gatot. Dalam menjalankan tugas ini, Juwoto berperan sebagai penyembelih, selain ikut bagian menguliti dan memotong-motong hewan. Jagal itu tahun 2006. Terus sudah ini apa? Awal mulanya gimana, Pak? Awal mulanya itu Pak Purbotak ngajak buat tim jagal. Terus akhirnya berjalan sampai jauh-jauh sana, ya sampai Ngabul, sampai Banyu Putih, sampai Mayong juga, sampai Gal Sambi dan seterusnya. Oh, selain musim kurban apa aja, Pak, itu? Setiap ada orang yang membutuhkan, misalnya ada orang yang punya kerja, itu juga undang, ya tetap saya layani. Di mana saja tetap tak layani gitu. Tidak mengganggu dakwah ya, Pak, ya? Untuk enggak. Malah bisa berdakwah ya? Malah berdakwah. Oke, makasih.
Juwoto dan tim meski memakai alat sederhana tanpa mesin sangat cekatan, mangkus, efektif, sangkil dan efisien dalam memotong hewan. Bahkan tergolong profesional tanpa terlihat repot saat merobohkan hewan. Kurang lebih 15 tahun Juwoto dan rekan-rekannya memulai hal ini pada saat orang punya hajat dan kemudian berlanjut tiap bulan Hari Raya Kurban. Untuk kegiatan ini, Juwoto sebagai penyembelih mengaku sebagai bidang syiar tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan ajaran Islam. Disinggung mengenai tarif, Juwoto mengaku tidak mau memasang tarif atau target. Ia dan rekannya mengaku terserah sepantasnya dari sohibul kurban, kecuali penyembelihan dan pemotongan hewan untuk orang yang punya hajat. Juwoto pasang harga tarif. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Kesadaran masyarakat untuk berkurban guna menjalankan perintah agama Islam terus meningkat. Di Masjid Al-Hikmah Pekalongan, panitia kurban kewalahan karena masyarakat terus berbondong-bondong untuk berkurban. Beginilah suasana kesibukan panitia kurban di Masjid Al-Hikmah pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, pada hari kedua Idul Adha. Sebanyak 20 sapi dan 5 ekor kambing disembelih sejak pukul 5 pagi di masjid tersebut. Panitia mengungkapkan antusias warga dalam berkurban pada tahun ini meningkat. Terbukti hingga H-7 batas akhir pendaftaran kurban, masih banyak masyarakat yang hendak menitipkan hewan kurban, baik domba maupun sapi, hingga panitia terpaksa menolak karena keterbatasan sumber daya yang ada. Kurban sebagai ibadah dengan dampak sosial yang tinggi terus menarik minat umat muslim meramaikan syariat satu ini. Panitia mengatakan pelayanan yang profesional dan amanah menjadi kunci bagi panitia agar masyarakat percaya dan mau berkurban di Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah pada tahun ini 1446 Hijriah, Masjid Al-Hikmah menyembelih hewan kurban sebanyak 20 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Ini terkumpul dari sebanyak 145 mudhohi yang ikut berkorban di Masjid Al-Hikmah Wonosobo ini. Alhamdulillah pada tahun ini H-7 dari Idul Adha itu sudah terpenuhi kota sebanyak 20 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kalau antusias jamaah sendiri seperti apa? Nah ini, dari melihat proses pendaftaran dari hewan kurban ini, animonya sangat besar sekali. Dari kurang 2 bulan, mulai dari kurang 2 bulan sudah ada yang mendaftar dan terus berjalan sampai kami tutup pada H-10 karena kami melihat kemampuan dari kami, sementara ini 20 ekor sapi dulu. Tidak tahu untuk tahun yang akan datang mungkin barangkali akan menambah, ya nanti kita lihat perkembangannya. Tapi untuk tahun ini cukup 20 ekor sapi dulu dan 5 ekor kambing. Kenapa? Salah seorang warga Fatoni mengaku sudah 5 tahun berturut-turut menitipkan kurbannya di Masjid Al-Hikmah. Ia menilai panitia bertugas dengan baik dan amanah. Pembagiannya itu sesuai yang kita harapkan, yaitu dengan daging yang sangat bagus, 2 tertib, dan juga begitu banyak panitia yang terlibat berpartisipasi dalam korban. Sejak kapan ikut korban di sini, Pak? Apa, Pak? Sejak kapan? Sejak tanggal berapa ya? Sebelumnya di sini juga? Alhamdulillah, sebelumnya saya di sini terus. Berapa kali berarti? Sudah 5 kali lebih. Daging hewan kurban ini oleh panitia kemudian dibagikan kepada warga dengan prioritas warga kurang mampu, dan sebagian juga diberikan kepada penitip hewan kurban. Kurban kali ini diharapkan dapat menjadi kebahagiaan bagi seluruh jamaah dan umat muslim pada umumnya, serta ke depan akan terus menambah masyarakat untuk saling peduli dan berbagi antar sesama. Tim TVMU memberitakan dari Semarang,
Jawa Tengah.